don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Lini serang Red Sparks semakin berbahaya setelah Bukilic menempel ketat Megawati dengan berada di peringkat keempat. Pevoli asal Serbia itu telah menghadirkan warna baru dalam racikan taktik Kohejin dengan mengemas 397 angka. Tak ayal, salah satu media Korea Selatan, News 1 KR menyebut baik Megawati dan Bukilic menjadi pemain yang patut dibanggakan Red Sparks. Peran mereka sangat optimal setelah mendapatkan daya dukung yang mumpuni dari para pemain lokal yang memiliki pengalaman segudang. Nama-nama seperti Yeom Hyeseon selaku kapten dan setter, serta duo middle blocker Jung Hoyang dan Park Eun-jin kian memudahkan tugas mereka. Di sisi lain, kiprah Lee So-young saat masih menjadi kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali diungkit salah satu media. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi awal yang baru bagi seorang Lee So-young yang rela melepaskan jabatan sebagai kapten Red Sparks. Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter tersebut memutuskan untuk meninggalkan Red Sparks dan bergabung dengan Hwaseong IBK Altos. Keputusan tersebut menjadi keputusan yang tidak mudah karena Lee datang ke tim itu dengan kondisi yang kurang prima. Riwayat cedera yang dia dapat ketika masih membela Red Sparks membuatnya belum bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan. Tak ayal, tidak sedikit pihak yang menantikan kebangkitan Lee pada paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk membawa IBK Altos melejit. Saat ini, IBK Altos masih kalah saing dari Red Sparks dalam perebutan zona playoff dengan berada di peringkat keempat klasemen. Red Sparks sendiri sedang berada dalam tren apik hingga menuntaskan paruh pertama dengan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Mereka menjadi tim yang paling ditakuti dengan senjata andalan yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Melihat mantan tim sedang berkibar saat dirinya sendiri kesulitan tentu bukanlah hal yang mudah untuk Lee. Salah satu media Korea Selatan Ohni News dalam tulisannya kembali mengingatkan para penggemar betapa mengerikannya Lee saat berada di Red Sparks. Dia menjadi pilar penting saat mengantarkan tim besutan Kohejin itu melaju ke playoff usai menanti selama 7 musim. Tak hanya itu saja, Lee juga menghadirkan trio maut bagi Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana pada musim lalu. Trio ini muncul dan semakin disegani lawan mulai putaran keempat di mana kondisi Lee sudah mencapai titik prima setelah sempat absen di awal musim. So-young berperan aktif sebagai salah satu poros dari formasi segitiga Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana sejak putaran keempat. Faktanya, setelah Lee So-young bergabung dengan sungguh-sungguh, Red Sparks mulai meningkat dengan cepat. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Kohejin, tak ingin terlalu terobsesi mengejar rekor kemenangan beruntun terpanjang. Paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 meninggalkan catatan yang cukup apik untuk tim Red Sparks yang sempat mengawali kesulitan di awal musim. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang ditakuti para rival-rival mereka dengan performa menawan. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan mencatatkan rekor 8 kemenangan beruntun. Dengan catatan tersebut, tim berjuluk Red Force itu mengulang rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim yang sempat didapat pada 2008 hingga 2009. Garangnya penampilan Red Sparks setidaknya pada akhir tahun kemarin tidak lepas dari peran dua legiun asing, Megawati dan Vanja Bukilic. Kolaborasi keduanya kini menjadi yang paling mematikan di pentas Liga Voli Korea musim ini dengan berada di 5 besar top skor sementara. Megawati masih menjadi tulang punggung pendulang poin utama bagi tim besutan Kohejin tersebut. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah mengemas total 404 poin untuk berada di peringkat ketiga top skor sementara musim ini. Top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini menunjukkan peringkat Megawati Hangestri masih kokoh di 2 besar setelah duel Incheon Haeungkup Life Insurance Pink Speeders versus GS Chalters Seoul Kicks. Setelah pertandingan antara Pink Speeders versus GS Chalters dalam lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea musim ini, Sabtu, 28 Desember 2024, yang berakhir manis bagi tuan rumah.
Papan peringkat top skor tak banyak berubah. Berlaga di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea, Pink Speeders akhirnya memutus rantai kekalahan beruntun mereka sejak dipecundangi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kemenangan 3-0 atas GS Charles membuat tim yang diperkuat Kim Yeon-keung itu aman di puncak klasemen dengan menambah catatan 15 kemenangan dari 18 laga yang sudah dijalani. Kim Yeon-keung sendiri menambah pundi-pundi poinnya di daftar top skor liga musim ini. Di sisi lain, perjudian pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendatangkan Fanja Bukilit mulai berbuah manis di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebelum Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, Red Sparks menjadi salah satu tim yang disorot atas kebijakan pemilihan pemain asing mereka. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut terlebih dulu memilih pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi untuk dikontrak lagi. Berkat penampilan yang cukup apik pada musim sebelumnya, pemain asal Jember, Jawa Timur itu dinilai masih pantas berada di tim ini. Dengan Megawati mengisi kuota draft Asia, Red Sparks masih memiliki satu spot pemain asing lagi yang akhirnya menjadi milik Fanja Bukilit. Dipilihnya pemain asal Serbia tersebut mengundang sorotan mengingat dia sama-sama berposisi sebagai oposite seperti Megawati. Tak ayal, Ko Hae-jin dianggap membuat keputusan yang tidak tepat karena dipandang menghadirkan situasi yang tumpang tindih. Meski awalnya tidak berjalan dengan mulus, pria berusia 44 tahun itu mampu membuktikan bahwa pilihannya mendatangkan Bukilit sudah tepat. Ko memutuskan untuk tetap menempatkan Megawati di posisi naturalnya sebagai penyerang tunggal Red Sparks. Sementara itu, Bukilit harus mengalah, dia digeser untuk membantu Megawati dari posisi outside hitter pada musim ini. Walau awalnya memang sulit, kombinasi antara Megawati dan Bukilit menjadi yang paling mematikan di kancah Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Keduanya sama-sama bertengger di peringkat 5 besar dalam daftar top skor sementara dengan nyaris menghasilkan 1000 poin. Megawati menjadi yang terdepan di mana dia berada di peringkat ketiga dengan sudah mengemas 404 poin. Sedangkan Bukilit berada tepat di belakang Megawati dengan sudah membukukan 397 poin. Performa ganas kedua pemain itu secara langsung juga membawa dampak yang positif bagi tim berjuluk Red Force tersebut. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama musim ini dengan menorehkan rekor 8 kemenangan secara beruntun. Mereka berhasil mengulangi catatan kemenangan terpanjang dalam satu musim yang pernah direngkuh pada 2008 hingga 2009. Dengan pencapaian tersebut, Red Sparks semakin mapan berada di zona playoff dengan menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Tak bisa dipungkiri bahwa keputusan Ko untuk mendatangkan Bukilit telah membawa aura yang positif bagi seluruh pemain, termasuk Megawati. Pemain berusia 25 tahun itu merasa sudah menemukan kenyamanan dan ikatan yang kuat dengan Bukilit. Sangat menyenangkan bermain dengan Bukilit untuk pertama kalinya, kami memiliki chemistry yang baik, ucap Megawati. Keyakinan Megawati akan sosok Bukilit semakin kuat lantaran mereka memiliki latar belakang usia yang sama. Dengan kerja sama tim yang harus semakin dipertajam, Megawati optimistis bisa membawa Red Sparks melangkah jauh musim ini. Kami seumuran, lahir pada tahun 1999. Kami adalah ekstrovert dengan huruf E yang sama dalam MBTI. Kami memiliki sebuah sinergi, kata Megawati. Saya percaya bahwa jika kita bekerja sama untuk tim daripada untuk tujuan pribadi kita akan melangkah lebih jauh. Sudah menjadi tujuan saya sejak pertama kali datang ke sini untuk menjadi bintang, imbuhnya. Sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil dengan 8 unbeaten. Kompetisi yang panjang mengharuskan tiap tim punya amunisi mumpuni dari bangku cadangan. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Kim Yeon-keung dan Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Hyundai Hillstatte. Penggawa di lini depan, Megawati dan Fanja Bukilit jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan.
Mereka berdua meramaikan persaingan top skor di posisi 4 besar. Namun, bukan hanya dua mega Bukilic atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sung-ju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hae-jin musim ini. Dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut ternyata menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Menjalani musim kompetisi padat tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Ji-soo hingga debutan 18 tahun Jeon Da-bin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hae-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Di sisi lain, Giovanna Milana selaku mantan pemain Red Sparks ikut memberikan reaksi usai mengetahui Megawati Hangestri resmi menjadi MVP di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui Red Sparks berhasil menyapu bersih putaran ketiga dengan kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kepastian itu didapatkan setelah Red Sparks berhasil menang atas IBK Altos dengan skor 3-0 pada 31 Desember 2024 lalu. Penampilan apik tim besutan Ko Hae-jin itu juga diikuti dengan heroik dan ciamiknya performa para pemain khususnya Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic. Bahkan Megawati Hangestri didapuk sebagai pemain terbaik alias MVP untuk putaran ketiga karena catatannya yang luar biasa. Pevoli berjuluk Megatron itu tercatat memiliki 155 poin, ada di urutan kedua di putaran paruh musim ini. Sementara sisanya memimpin di posisi pertama dalam 5 sektor, yakni 52,8% attack rate, 47,0% open attack, 57,4% back attack. Lalu dua lagi ialah 56,7% quick open dan terakhir ada 75,0% time different attack yang juga menempati posisi pertama. Megawati Hangestri berhasil mengalahkan rekan setimnya sendiri yakni Fanja Bukilic. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Megatron mendapatkan 13 suara dari awak media. Sedangkan Fanja Bukilic 12 suara saja. Sementara itu, Kim Yeon-keung alias si Ratu Voli Korea menerima 2 suara, lalu 1 suara masing-masing untuk Giselle Silva dan Laetitia Momabas Soko. Sementara 2 suara lainnya tidak memilih siapapun. Performa apik Red Sparks dan Megawati Hangestri pun mendapatkan banyak atensi. Salah satunya ialah dating dari mantan pemainnya yakni Giovanna Milana. Pevoli yang kini berkarir di Amerika Serikat itu memberikan reaksi jujurnya usai mengetahui Mega dinobatkan sebagai MVP di akun Instagram pribadinya. "Selamat Mega, kamu luar biasa," tulis Pevoli yang akrab disapa Gia tersebut dalam unggahan di Instagram story-nya. "Saudariku selalu bersinar," tambah Giovanna Milana. Sebelumnya mantan rekan setim Megawati Hangestri itu juga memberikan komentar soal performa Red Sparks di putaran ketiga. "Red Sparks on fire. Sangat bangga dengan teman-teman saya dan seberapa besar usaha yang mereka lakukan setiap hari di Daejeon," tulisnya di akun Instastory akun Instagram pribadinya. Meski tak lagi menjadi rekan satu tim, namun Giovanna Milana memang masih berhubungan baik dengan para pemain Red Sparks. Bahkan Gia kerap memberikan apresiasi atau semangat kepada Megawati Hangestri maupun Fanja Bukilic. Bintang voli Korea Selatan yang menjadi andalan klub Hyundai Hillstate yakni Lee Da-hyeon pernah mengomentari performa dari Megawati Hangestri. Momen itu terjadi pada musim lalu di mana menjadi tahun pertama Megawati Hangestri bermain di Korea dengan Red Sparks. Sebelumnya perlu diketahui jika Lee Da-hyeon sendiri menjadi korban pertama headshot Megawati Hangestri di kompetisi V-League. Kala itu, di laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate Megawati Hangestri melepaskan spike keras setelah menerima servis dari Lee Da-hyeon. Tak disangka, bola spike Megawati Hangestri itu justru mengarah tepat ke wajah Lee Da-hyeon. Mendapat spike keras di wajahnya, Lee Da-hyeon langsung tersungkur dan memegangi wajahnya. Melihat hal tersebut, para pemain Hyundai Hillstate pun langsung menghampiri Lee Da-hyeon yang tersungkur kesakitan. Begitupun dengan Megawati Hangestri yang langsung menghampiri Da-hyeon untuk meminta maaf dan memeriksa keadaannya. Atas kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstate langsung mengganti Lee Da-hyeon dan dirinya mendapat perawatan tim medis.
Lee Dahyeon pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Setelah laga, Lee Dahyeon pun menceritakan bagaimana rasanya menerima spike keras dari Megatron tepat di wajah. Kepada rekan satu timnya yakni Yang Ho Jin, Lee Dahyeon mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain kembali setelah kena spike dari Megawati Hangestri di laga tersebut.